Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Hari ini kita akan membahas tentang materi sejarah, yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum mulai, pada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang yang pertama pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Mesir, India, Australia, dan Palestina. Kemudian yang kedua yaitu pengakuan PBB, kemudian yang ketiga KMB dan sikap Belanda. Untuk video yang pengakuan PBB, KMB, dan sikap Belanda, silakan kalian bisa menyaksikan di video saya sebelumnya, yaitu strategi perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan RI di channel YouTube saya, yaitu Pak Agus Sejarah. Jadi kita hari ini hanya membahas tentang pengakuan kemerdekaan RI dari Mesir, negara Mesir, India, Australia, dan Palestina. Tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik ini diharapkan dapat menjelaskan pengakuan kemerdekaan RI dari Mesir, India, Australia, dan Palestina, pengakuan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari PBB, dan tentang KMB dan sikap Belanda yang bisa kalian saksikan di video saya sebelumnya. Pengakuan kemerdekaan RI dari Mesir, India, Australia, dan Palestina. Yang pertama kita akan membahas yaitu Mesir. Dari sisi kronologisnya, Mesir secara de facto ini mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Dukungan ini muncul setelah adanya lobby gigih diplomat RI di ibu kota Kairo beberapa bulan setelah Soekarno mengkonsolidasikan atau membentuk kabinet. Mesir pula yang meyakinkan negara-negara lainnya seperti Suriah, Irak, Qatar, serta Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia secara de jure, serta membuka kedutaan besar di Kairo. Seperti di video saya sebelumnya, bahwa untuk syarat terbentuknya sebuah negara itu salah satunya yaitu ada yang secara mutlak, ada tambahan. Untuk yang mutlak itu yaitu adanya rakyat, pemerintahan, kemudian wilayah, dan tambahannya itu pengakuan dari negara lain. Nah, Mesir inilah yang pertama kali mengakui negara Indonesia merdeka. Kenapa? Sebab-sebabnya apa Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia? Yaitu yang pertama adanya persamaan agama. Mesir dan Indonesia ada persamaan yaitu agama Islam sebagai mayoritas yang dianut oleh penduduknya. Kemudian banyaknya mahasiswa atau pelajar Indonesia yang belajar di Mesir. Kemudian banyaknya masyarakat Indonesia juga yang bekerja di Mesir dan juga banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan haji di Arab. Ini adalah adanya pertemuan yaitu dengan konsul Mesir Muhammad Abdul yang diterima oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian bagaimana proses Mesir mengakui kemerdekaan RI? Yaitu yang pertama peranan mahasiswa. Peranan mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir yaitu di Universitas Kairo, yaitu di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar di Kairo, kemudian ada Zain Hasan, Universitas Imron Rashidi di Irak. Kemudian mahasiswa-mahasiswa tersebut ini menanamkan bibit kemerdekaan melalui media massa yang ada di Arab. Jadi pelajar dan mahasiswa yang banyak mendapat mendapat kabar tentang kemerdekaan Indonesia, kemudian menyebarkannya di media massa. Kemudian pengiriman delegasi pertama RI ke Mesir, yaitu pada tanggal 7 April 1946, utusan pertama yang mengunjungi Mesir adalah Bapak Suwandi. Ia kemudian mengucapkan terima kasih dan memberikan dukungan karena Liga Arab memberi dukungan pada kemerdekaan RI. Kemudian juga adanya pembentukan panitia pusat, wakil Indonesia di luar negeri diketuai
oleh Bapak Haji Agus Salim yang melakukan diplomasi. Diplomasi kemerdekaan RI diakui yang meneruskan ke negara-negara Arab lainnya. Ia meneruskan ke Suriah, kemudian beliau melanjutkan ke Transjordania, Irak, Lebanon, kemudian juga ke negara Arab dan Yaman. Dilanjutkan kemudian dengan adanya kunjungan Sultan Syahrir dan Presiden Soekarno ke Mesir. Bagaimana peran Mesir dalam mengakui kemerdekaan RI? Peran Mesir dalam mengakui kemerdekaan RI ini yaitu adanya peran organisasi di Mesir yang bernama Al-Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna. Syekh Hasan Al-Banna ini adalah pendiri dari Al-Ikhwanul Muslimin. Adanya aksi pemuda Mesir yang berdemo di Kedutaan Besar Belanda di Kairo. Yang negara yang kedua yang mengakui kemerdekaan RI yaitu India. Sebab-sebab India mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah adanya persamaan kebudayaan, yaitu kebudayaan Hindu-Buddha yang pada awalnya Indonesia memasuki zaman sejarah. Kemudian adanya persamaan nasib, sama-sama dijajah oleh bangsa Barat, dan hubungan dekat antara pemimpin negara Indonesia, ada Muhammad Hatta, kemudian Insinyur Soekarno, ya, dengan Nehru atau pemimpin Perdana Menteri dari India. Bagaimana proses India mengakui kemerdekaan Republik Indonesia? Yaitu yang pertama dibentuknya Persatuan Putra Indonesia di India oleh para pelajar Indonesia di India. Tujuannya membela proklamasi kemerdekaan dan meyakinkan pemimpin India bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Tugas PPII ini adalah membentuk Balai Penerangan atau Indonesian Information Service, ya, tanggal 9 Juni 46. Kemudian menyiarkan, membuat buletin, brosur ke media massa yang ada di India. Kemudian bekerja sama dengan Persatuan Pemuda Indonesia atau PPI yang juga beranggotakan 700 pelaut Indonesia yang bekerja di kapal Belanda untuk melakukan aksi mogok. Kemudian proses India mengakui kemerdekaan berikutnya adanya diplomasi Sultan Syahrir. Pada tanggal 18 Mei 1946 ini Sultan Syahrir mengadakan perjanjian yaitu dengan India, yaitu adanya bantuan dari Indonesia kepada India. Sedangkan di India diwakili oleh KL Punjabi. Bantuan berupa pengiriman padi ya pada tanggal 20 Agustus 1946. Kemudian Perdana Menteri Nehru ini mengundang Syahrir dan Muhammad Hatta ke New Delhi untuk menghadiri konferensi Inter-ASEAN. Pada tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947 ini dalam konferensi Inter-ASEAN Relation, Sultan Syahrir berpidato yang berisi tentang yang pertama, politik luar negeri Indonesia itu adalah bebas aktif. Kemudian yang kedua, bangsa-bangsa Asia harus bersatu demi kepentingan bersama dan menjalin persahabatan dengan bangsa lain. Jadi bukannya setelah merdeka itu bangsa-bangsa Asia kemudian menjadi musuh bangsa Barat, tapi justru malah menciptakan perdamaian dunia. Ini adalah gambar pidato Sultan Syahrir pada waktu konferensi Inter-ASEAN Relation. Kemudian adanya diplomasi dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini bertemu dengan Perdana Menteri Nehru India. Ini untuk meminta bantuan senjata. Akan tetapi keinginan ini tidak bisa dikabulkan oleh Nehru karena persenjataan India dipegang oleh Inggris. Kita tahu bahwa India itu berada di bawah jajahan Inggris. Kemudian bagaimana peran India dalam mengakui kemerdekaan Republik Indonesia? Yang pertama, mengirimkan obat-obatan ke Indonesia. Hal ini sebagai tindakan balasan atas bantuan Indonesia yang telah mengirimkan 500.000 ton padi ke India. Ya, jadi India mengirimkan balasannya obat-obatan. Kemudian tanggal 31 Juli 1947, India dan Australia ini mengajukan masalah Indonesia Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Yaitu ini kalau kita lihat di sini adalah setelah peristiwa agresi militer Belanda pertama.
Akibat dari tindakan India dan Australia ini, PBB mengeluarkan resolusi tanggal 1 Agustus untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda melalui arbitrase. Yang ketiga, diadakannya Konferensi Asia di New Delhi tanggal 20-25 Januari 1949 yang dihadiri oleh negara-negara Asia seperti Pakistan, Afghanistan, Lebanon, Suriah, Arab Saudi, Filipina, India, Myanmar, Yaman, dan Irak. Sedangkan dari Afrika ada dari Mesir dan Ethiopia dan juga ada dari Australia dan Indonesia diwakili oleh Dr. Sudarsono. Kemudian yang berikutnya Australia. Apa sebabnya Australia mengakui kemerdekaan Republik Indonesia? Yang pertama karena adanya hubungan baik antara Australia dan Indonesia semenjak penjajahan Jepang di Indonesia. Banyak para buruh kapal dan perwira kapal dari Indonesia ini yang dibawa Belanda ke Australia. Kemudian mereka berhubungan dengan Seamen Union in Sydney atau Asosiasi Pekerja. Bagaimana adanya berkaitan dengan praktek diskriminasi buruh yang berada di Australia. Kemudian adanya persamaan tujuan yaitu sama-sama ingin menyingkirkan atau mengusir penjajahan Jepang. Proses Australia mengakui kemerdekaan Republik Indonesia ini yaitu dengan adanya perantawanan Indonesia, ya tawanan Belanda Indonesia, jadi tawanan Belanda Indonesia orang-orang Indonesia yang dibawa ke Australia dan tawanan itu memberitahukan maksud tujuan Belanda membawa senjata dan amunisi untuk menggempur Indonesia. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pemogokan, penolakan dari para buruh kapal Indonesia di Australia dan juga dari buruh Australia. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa Black Armada. Kenapa disebut dengan peristiwa Black Armada? Ya, Black Armada ini artinya larangan hitam, larangan bagi armada kapal yang akan ke Indonesia dengan membawa senjata dan amunisi tadi. Nah, ini dimulai ketika buruh pelabuhan asal Indonesia di pemukiman Wolbomolo ini mendengar kabar tentang proklamasi. Kemudian seorang buruh kapal yang bernama Tukliwon ini menyampaikan kemerdekaan ini pada rekannya sesama buruh. Nah, kemudian adanya kunjungan Sultan Syahrir ke Australia. Ya, berikut ini adalah gambar dari Tukliwon yang sedang menyampaikan tentang adanya peristiwa proklamasi dan mendapat dukungan dari Federasi Serikat Buruh di Australia. Dan kemudian adanya pemogokan demonstrasi yang menolak membawa kapal-kapal Belanda dari Australia ke Indonesia karena membawa senjata berupa amunisi. Ya, berikutnya yaitu negara Palestina. Bagaimana negara Palestina mengakui kemerdekaan RI? Yaitu Muhammad Zain Hasan sebagai pelaku sejarah menyatakan dalam bukunya ini menjelaskan peran serta opini dan dukungan nyata Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dukungan Palestina ini diwakili oleh imam besar yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, yaitu mufti besar Palestina yang secara terbuka mengenai kemerdekaan Indonesia, ya. Dan di Radio Berlin berbahasa Arab yang menyiarkan ucapan selamat kepada Indonesia, ya. Nah, ini pengakuan oleh Palestina. Nah, ini adalah gambar dari imam besar, mufti besar Palestina yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Kemudian berfoto dengan delegasi panitia pusat lainnya. Kemudian ada Bapak Muhammad Hatta dengan Bapak Syekh Muhammad Amin Al-Husaini juga, ya, dengan delegasi Arab lainnya. Ya, demikianlah kesimpulannya bahwa setelah Indonesia merdeka, negara-negara lainnya merespon dengan mengakui kemerdekaan Indonesia seperti Mesir, India, kemudian ada Australia, kemudian ada India dan Pakistan dan Palestina. Ya, terima kasih telah menyaksikan video pelajaran ini. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.